Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu nabiyyuna عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita mengenai keutamaan ilmu dan para pemiliknya. Kajian yang kita ambil dari sebuah risalah kecil yang berjudul Syawaratun fi Fadlil Ilmi wa Ahlih wa ma yanbaghi an yakuna 'alaihi talabatuh. Petikan-petikan mengenai keutamaan ilmu dan pemiliknya, serta apa yang pantas untuk berada di atasnya para penuntut ilmu. Risalah ini karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Pada pelajaran kita yang terakhir, kita sudah memasuki pembahasan mengenai perkara-perkara yang penting yang selayaknya dipunyai oleh para penuntut ilmu. Disebutkan yang pertama yaitu al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keikhlasan ini akan mendatangkan keberkatan dari Allah. Samping amal yang ikhlas itu adalah amal yang akan diberi pahala dan diterima di sisi Allah. Dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala, wal ikhlas
najati wal falah. Keikhlasan itu adalah fondasi keberhasilan dan keberuntungan. Maka di dalam Islam, apabila seorang ingin berhasil dan beruntung dunia dan terlebih akhiratnya, maka hendaklah dia melandaskan setiap agamanya dengan al-ikhlas. Wa huwa ma'al ittiba'i rukna al-'amal alladhi yataqabbalahu Allah. Dan keikhlasan itu bila disertai dengan al-ittiba', mengikuti sunnah Nabi, merupakan dua rukun, dua fondasi amal yang akan diterima oleh Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kahf ayat ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang baik, dan tidaklah dia menyekutukan peribadatan Rabb-Nya dengan seorang pun. Kemudian kata beliau, wal khalis ma kana lillahi wahdah. Sedangkan yang ikhlas itu adalah apa yang hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Yang diistilahkan di dalam ayat, dia tidak menyekutukan Rabb-Nya di dalam mengibadahi Rabb-Nya. Ini adalah al-ikhlas. Was-shawab ma kana ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang benar itu adalah apa yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi fi qawlihi ta'ala. Berkata al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ini adalah ayat yang kedua dari surah Al-Mulk. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ahsanu amala, yang paling baik amalnya yaitu akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Wal amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan shawaban, dan sebuah amal tidak akan diterima sampai amal itu ikhlas dan benar. Lalu bagaimana yang ikhlas dan yang benar? Qala fal khalisu idza kana lillahi wahdah. Maka yang ikhlas itu adalah apa yang hanya untuk Allah, jika dia hanya untuk Allah. Wa-shawabu idza kana 'ala sunnah, dan yang benar itu adalah jika dia berada di atas sunnah. Nah, ini perkara yang ma'ruf, ya, khususnya di kalangan ahli sunnah, di mana amal harus memiliki dua fondasi, al-ikhlas wal ittiba'. Ya. Hanya diniatkan untuk Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Nah, qala wa qala Rabi' bin Khutayb rahimahullahu ta'ala, berkata Rabi' bin Khutayb rahimahullah, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yatma'il.
setiap perkara yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka perkara itu akan menjadi lemah, ya, akan lesu, akan loyo. Ya. Nah, ini disebutkan di dalam At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'd rahimahullah pada jilid yang ke-6 halaman 186. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Kalimat paling benar yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimatnya Labid. Ya, Labid adalah nama seseorang dari para penyair. Qala ala kullu syai'in ma qala Allah batilu. Ya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang selain Allah itu sia-sia. Ini ucapan yang paling benar yang pernah dikatakan oleh seorang syair, bahwa segala sesuatu yang selain Allah adalah sia-sia. Maka kalau kita ingin agar amal perbuatan kita, dan termasuk pula di dalamnya tatkala kita menuntut ilmu, agar semua itu tidak sia-sia, maka hendaklah diniatkan hanya untuk Allah saja. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala Az-Zahabi fi Siyar A'lam an-Nubala, berkata Az-Zahabi rahimahullah. Az-Zahabi adalah salah seorang dari murid besar dari Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Beliau semata dengan Ibn Katsir yang juga merupakan murid daripada Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Nah, wa qala Az-Zahabi fi Siyar A'lam an-Nubala, berkata Az-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar A'lam an-Nubala. Siyar A'lam an-Nubala ini adalah salah satu kitab yang besar mengenai biografi para ruwatul hadis, para periwayat al-hadis, dan juga bahkan berbicara tentang para ulama masa lampau, para a'immah, orang-orang yang terdahulu minas salaf. Ini dalam Siyar A'lam an-Nubala. Artinya Siyar A'lam an-Nubala adalah sejarah-sejarah para tokoh yang cerdas. Ini arti dari Siyar A'lam an-Nubala. Nah, jadi ini salah satu rujukan kalau kita ingin melihat tentang seorang periwayat hadis, ya. Atau kita ingin tahu tentang biografi seorang ulama masa lampau, ya. Atau kita ingin tahu tentang sejarah seorang tokoh dari kalangan as-salaf, ya, maka ada di dalam Siyar A'lam an-Nubala. Nah, di dalamnya mengandung banyak ilmu dan banyak pelajaran. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, rubba amalin saghir tuksiruhu an-niyyah, wa rubba amalin katsir tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, amalin saghir tuksiruhu an-niyyah, akan menjadi besar nilainya, akan menjadi banyak nilainya karena niat. Ya. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan amalan yang sedikit, amalan yang kecil, apapun itu, termasuk di dalam menuntut ilmu. Ya. Kita jangan hanya
berandai-andai dengan ilmu yang besar, tetapi kita tidak ingin meraih terlebih dahulu ilmu yang kecil. Ya. Karena sesuatu yang kecil, kalau kita mulai dengan niat yang baik, niat yang bagus, niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia akan menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, ya. Banyak keberkatannya, dan nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, wa rubba 'amalin katsir tusaghiruhu niyyah. Ya. Dan betapa banyak pula amalan yang banyak tetapi menjadi kecil karena sebab niatnya. Ya. Kalau niatnya sudah salah, niatnya sudah menyeleweng, niatnya sudah menyimpang, tidak lagi ikhlas karena Allah, ya, sudah terkandung di dalamnya niatan-niatan yang tidak baik, ya, maka amalan yang banyak, amalan yang besar akan menjadi kecil nilainya. Bahkan bisa sampai pada tingkat tidak bernilai sama sekali. Ya. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Ya. Bahkan sudah beberapa kali kita kisahkan mengenai seorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, yang berperang dengan gagah berani, namun pada akhirnya dia menjadi seorang penduduk api neraka. Bagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Ternyata apa sebabnya? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yaqulillah wa huwa min ahli an-nar. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga dalam hal yang tampak oleh manusia, dalam perkara yang terlihat oleh manusia, seolah-olah dia ini penduduk surga, beramal dengan amalan penduduk surga, ya, menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu atau mendakwahkan ilmu atau hal-hal yang menjadi amalan penduduk surga. Ternyata dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min ahli an-nar. Ternyata dia adalah penduduk daripada api neraka. Artinya apa? Diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa di sana ada orang-orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, ternyata di batinnya ala khilafi dzalik. Batinnya berbeda dengan amalan lahiriahnya. Amalan lahiriahnya adalah amalan penduduk surga, tetapi batinnya amalan penduduk api neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak benar, karena isi hatinya tidak benar. Ya. Oleh karena itu, betapa banyak amalan yang besar, amalan yang banyak kemudian menjadi kecil disebabkan oleh niat. Ya. Jadi terkadang amalan itu tidak butuh sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, kalau niatnya tidak benar. Ya. Cukuplah bagi kita yang bisa mengukur kemampuan dirinya, memulai dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, tapi niatnya benar. Niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena sesuatu yang kecil, yang mudah, yang sederhana, yang gampang ini tadi, kalau dimulai dengan niat yang benar, nanti akan membawa dampak yang positif. Dia akan membawa keberkatan yang banyak. Ya. Sehingga orang yang beramal dengan amalan yang kecil tidak boleh dilecehkan. Ya. Jangan melecehkan dia, ya. Mungkin engkau melihatnya kecil, tetapi dia di sisi Allah itu besar. Ya. Sementara barangkali engkau yang melihat dirimu besar, tetapi pada hakikatnya engkau di sisi Allah adalah orang yang kecil karena niatmu. Ya. Karena niatmu yang tidak baik. Dan memang menjaga niat itu perkara yang sulit.
Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Ya. Apalagi kalau amalan-amalan itu adalah amalan-amalan akhirat yang tidak memberikan keuntungan apa-apa daripada dunia kita. Ya. Dia amalan yang memang diharapkan padanya wajah Allah. Ya. Yang kita tidak bisa merasakan segera hasil daripada amalan tersebut. Dia akan datang nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sangat sulit untuk kita melakukan ikhlas. Ya. Nah, dan juga demikian amalan-amalan yang dampaknya langsung terasa ketika di dunia. Ini juga sulit padanya ikhlas. Ya. Di antaranya adalah ilmu. Ya. Para ulama yang mereka telah memiliki banyak ilmu, bukan hal yang gampang bagi mereka untuk ikhlas. Ya. Karena mereka diuji dengan penghormatan manusia, ya. Kedudukan mereka di hati manusia, pemuliaan manusia, ya. Sanjungan manusia, nama yang tersohor, fatwa yang didengar, dan lain sebagainya. Ya. Bukan hal yang gampang untuk ikhlas. Sehingga dinyatakan oleh as-salaf, kalau saya tidak keliru adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya. Ma min syai'in ashadda 'alayya mu'alajatuh min niyyati. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat atasku untuk mengobatinya daripada niatku. Ya. Daripada apa yang tersimpan di dalam hati. Ya. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama kita, akhir syai'in kharaja min qulubis salihin hubbur riyasah. Sesuatu yang paling terakhir, yang paling penghabisan, keluar dari hatinya orang-orang saleh, keluar dari hatinya para ulama adalah cinta kepada kepemimpinan. Ini yang paling terakhir keluar, paling penghabisan keluar. Artinya apa? Mereka sulit menjaga hati mereka dari sikap suka mencintai kepemimpinan. Sebab apa? Mereka kalimatnya didengar, disanjung oleh manusia, dimuliakan oleh manusia, ya. Mereka punya kedudukan di tengah-tengah manusia, ditaati, diikuti, ya. Sehingga kecintaan kepada kepemimpinan itu besar, ya. Makanya dinyatakan yang paling penghabisan keluar dari hatinya orang-orang saleh, hatinya para ulama adalah cinta kepada kepemimpinan. Jadi keikhlasan itu suatu yang berat. Suatu yang berat, suatu yang sulit. Tetapi kalau kita benar-benar menerapkan at-tauhid, kita ingat bahwa kita ini hidup dan mati hanya untuk Allah, kita adalah hamba Allah, maka keikhlasan itu insya Allah akan datang. Nah, barakallahu fiikum. Qala wa qala Az-Zahabi ayatan. Berkata Az-Zahabi pula dalam rujukan yang sama pada jilid yang ke-7 halaman 152, qala qad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillah. Dahulu as-salaf, generasi lampau dari umat ini, ya, mereka menuntut ilmu itu karena Allah. Ya. Tidak ada yang mereka harapkan daripada ilmu itu melainkan ridha Allah saja. Fanabalu, maka mereka menjadi cerdas. Ini salah satu sebab kita ditolong dan dibantu oleh Allah untuk mempelajari agama. Ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah saja. Murnikan hati kita dari segala kepentingan apapun. Ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita berangkat dari tempat kita, ya, untuk mencari ilmu, maka pada saat itu pula kita niatkan hanya untuk Allah saja. Dan kita berupaya untuk menepis segala niat-niat yang akan memperburuk atau perkara-perkara yang akan memperjelek daripada menuntut ilmu tersebut, ya. Hendaknya kita singkirkan.
Apabila kita mampu untuk ikhlas bagi Allah Azza wa Jalla, kita akan menjadi seorang yang cerdas. Ya, Allah akan mudahkan ilmu itu untuk kita. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajari kalian. Ya. Sehingga kalau ada sesuatu yang merintangi kita dalam menuntut ilmu, kenapa kita sulit memahami, kenapa kita sulit menghafal, kenapa kita sulit menangkap ilmu yang diajarkan, menguasai ilmu yang diajarkan, ya, sangat berkemungkinan besar, ya, bahwa di dalam hati kita masih ada sesuatu yang selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada sesuatu yang merintangi antara kita dengan Allah. Maka perbaikilah niat. Ini langkah yang sangat positif yang akan membantu kita dalam menuntut ilmu. Qala fanabaru wa qaru a'immatan yuqtada bihim. Maka mereka menjadi cerdas dan mereka menjadi para imam, para pemimpin agama, pemuka agama, yuqtada bihim, yang diikuti dan ditauladani sikap mereka. Ya. Ini para salaf yang terdahulu. Nah, dan menjadi pemuka di dalam agama itu adalah satu-satunya kepemimpinan yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Makanya kita diajari di dalam Al-Quran untuk kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang diajari oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana kita mengucapkan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menenteramkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa inilah satu-satunya permintaan kepemimpinan yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Adapun kepemimpinan yang lain, ya, yang terkait dengan urusan-urusan dunia, tercela untuk kita memintanya. Ya. Sehingga bagi orang yang ingin meraih kebaikan di dalam agamanya, hendaklah dia berupaya untuk menjadi seorang pemuka di dalam agama. Apa yang diinginkan tatkala dia menjadi pemuka di dalam agama, sehingga diperbolehkan hal yang demikian itu. Bahkan kita diajar untuk memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan tatkala seorang menjadi pemuka di dalam agamanya, dia akan ditauladani oleh manusia dalam hal kebaikan. Karena dia pemuka agama, tokoh di dalam agama. Dia akan ditauladani dan diikuti di dalam kebaikan. Dan seorang yang diikuti dan ditauladani dalam kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang besar di Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha lam yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sahih, bahwasanya barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam dengan contohan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang menirunya, yang mentauladaninya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Inilah mengapa kemudian Allah mengajari kita untuk kita minta agar menjadi pemuka agama, menjadi tokoh agama, supaya kita ditiru, ditauladani, diikuti dalam hal kebaikan, bukan niat-niat yang lainnya. Ya. Karena dengan kita mengajari orang kebaikan, mencontohkan orang kebaikan, kita mendapatkan pahala kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah,
Dan dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa la tunalul imamatu fid din illa bis-sabr wal yaqin. Ya. Bahwasanya tidak akan diraih kepemimpinan di dalam agama itu. Tidak akan diraih seorang menjadi pemuka di dalam agama tersebut melainkan dengan as-sabru wal yaqin. Ya, dia harus punya kesabaran di dalam menghadapi segala syahwat, segala hawa nafsu, ya, segala angkara murka yang mengajaknya untuk menyimpang daripada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia harus singkirkan segala kesenangan-kesenangan dunia yang bisa mengalihkannya daripada jalan Allah. Ya. Kalau masih ada di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, kecenderungan kepada kesenangan dunia dan lalai daripada Allah Azza wa Jalla, dia belum bisa sepenuhnya untuk meraih kepemimpinan di dalam agama. Dia belum bisa dikatakan sebagai seorang pemuka di dalam agama. Makanya kalau kita melihat para ulama, ya, para imam-imam Islam yang besar, ya, kehidupan mereka itu jauh daripada gemerlap dunia. Kehidupan mereka jauh daripada kesenangan dunia. Kehidupan mereka antara ilmu, amal, dakwah. Bukan berarti mereka adalah manusia-manusia super yang tidak membutuhkan fasilitas dunia. Mereka bukan manusia-manusia super yang tidak membutuhkan sarana dunia. Mereka juga membutuhkannya. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka menikah dan sebagainya. Tetapi itu semua hanya fasilitas sarana, ya, hanya sekedar pelengkap di dalam hidup mereka. Tapi semua kegiatan mereka berporos pada satu titik, yaitu keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya, antara ilmu, amal, dakwah. Itulah para ulama kita, itulah pemuka di dalam agama. Ya, hidupnya benar-benar untuk Allah, sebelum matinya juga untuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi orang yang tidak punya kesabaran tidak akan meraih kepemimpinan di dalam agama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan diraih kecuali dengan al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kamalul ilm wa kamaluh. Kesempurnaan ilmu dan kelengkapan ilmu. Karena kalau dia tidak punya kesempurnaan ilmu, kelengkapan ilmu, bisa saja dia akan dipalingkan oleh syaitan, baik syaitan itu dari kalangan manusia ataupun jin, dari jalan Allah dengan berbagai syubhat, ya, dengan berbagai kesesatan dan penyimpangan pemikiran. Maka dia harus punya ilmu yang mapan, ilmu yang mantap, ilmu yang benar-benar kokoh mengenai kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi la tunalul imamatu fid din illa bis sabri wal yaqin. Tidaklah diraih kepemimpinan di dalam agama itu kecuali dengan kesabaran dan keyakinan. Nah, qala wa talabahu qaumun minhum awwalan la lillah. Ada pula satu kaum di antara mereka, di antara as-salaf, yang mereka menuntut ilmu bukan karena Allah pada saat pertama kali. Ya. Wa aqaluhu, namun kemudian mereka berhasil meraihnya. Tsumma tafaqu, kemudian mereka mencapai tingkat yang tinggi dalam hal ilmu. Wa asabu anfusahum, lantas kemudian mereka mengintrospeksi diri mereka. Arahumul ilmu ila al-ikhlas fi asna'it tariq, maka ilmu itu menyeret mereka kepada keikhlasan di tengah jalan. Ya. Ada yang dari awalnya memang sudah berangkat dengan keikhlasan. Ini yang paling terbaik, yang mereka menjadi para pemuka di dalam agama, menjadi imam di dalam agama. Ya. Ada pula yang awalnya bukan karena ikhlas, ya, tetapi karena sesuatu daripada dunia. Ya. Namun
Tatkala mereka telah meraih ilmu, mendapatkan tingkatan ilmu yang tinggi, ilmu itu memberi mereka kekuatan, memberi mereka cahaya, memberi mereka petunjuk. Ya. Ilmunya menjaga dia dan mengajarinya untuk melakukan introspeksi diri, ya. Membentengi dia daripada kesesatan, sehingga jarrahumul ilmu ilal ikhlasi fi asna'is tariq. Ya. Ilmu itu menyeret mereka kepada keikhlasan di tengah jalan. Setelah punya ilmu, mereka diajari oleh ilmu mereka untuk ikhlas. Ya. Kama qala Mujahid wa ghairuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid dan yang selainnya, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah. Dahulu kami mencari ilmu agama ini, namun kami tidak punya niat yang besar mengenai ilmu tersebut. Tsumma razaqallahu niyyah. Kemudian setelah itu Allah yang memberi rezeki kepada kami niat yang benar. Ya. Datangnya niat itu belakangan setelah mereka tahu ilmunya. Makanya ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan harta. Inilah salah satu kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Kalau harta itu kita yang menjaganya, ya, siang dan malam, pagi dan sore. Karena banyaknya pesaing-pesaing yang menginginkan harta tersebut. Ya. Tetapi ilmu bukan kita yang menjaganya, dia yang akan menjaga kita. Ya. Siang dan malam, pagi dan sore. Dia yang akan meluruskan kita, dia yang akan membenarkan kita, dia yang akan mengingatkan kita. Ini ilmu. Sehingga di antara orang-orang yang menuntut ilmu itu, walaupun pada awalnya karena dunia atau sebagiannya karena keterpaksaan, tapi kemudian dia dibenarkan, diluruskan oleh ilmunya kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata beliau, wa ba'dhum yaqul, dan ada pula sebagian mereka yang mengatakan, talabna hadzal ilma li ghairillah. Dahulu kami mencari ilmu agama ini karena yang selain Allah. Fa aba ay yakuna illa lillah. Namun ilmu ini enggan, melainkan hanya diperuntukkan bagi Allah. Fa hadza aydan hasan. Ya. Maka ini juga baik, kata beliau. Tsumma nasharuhu bi niyyatin salihah. Kemudian mereka menyebarkannya dengan niat yang baik pula. Nah, ini keadaan yang kedua. Kemudian wa qaumun talabuhu bi niyyatin fasidah li ajli dunya wa yufna 'alaihim falahum ma nawaw. Ada pula suatu kaum yang mereka mencari ilmu itu dengan niat yang rusak karena dunia dan agar mereka disanjung, maka mereka hanya mendapatkan apa yang mereka niatkan. Qala alaihi salam, berkata beliau alaihi salam, man ghada yanwi iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang dan meniatkan untuk hanya mendapatkan seutas tali, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa tarahu qarba, dan kau melihat golongan ini yang hanya mencari ilmu karena dunia, lan yastadhi'u binuril ilm, mereka tidak akan bisa meraih cahaya dengan cahaya ilmu. Ya. Jadi masalahnya bukan karena mereka tidak punya ilmu. Ya. Dari orang-orang yang sesat, bahkan dari kalangan tokoh kesesatan itu, bukan karena tidak punya ilmu. Ya. Bahkan sebagian mereka menyatakan, saya mempelajari sekian tahun kitab-kitab Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Bahkan sebagian mereka hafal lebih baik Al-Quran daripada kita. Ya. Sebagian mereka bahkan hafal lebih banyak hadis daripada kita. Ya. Sebagian mereka bahkan lebih menguasai bahasa Arab daripada kita. Ya. Sebagian mereka bahkan menguasai ilmu hadis daripada kita. Nah, seperti yang dikatakan tentang Zahid Al-Kautsari, ya, seorang ahlul bidah dari kalangan Al-Mu'tazilah, ya, muhaddits kabir, ya, seorang yang punya ilmu hadis
dan diakui oleh para ulama hadis, bahkan di kalangan ahli sunnah, bahwa dia seorang tokoh dalam bidang hadis. Tapi siapa orang ini? Seorang yang sesat, ya. Seorang yang mu'tazili, sufi, ya. Seorang yang menyalahgunakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan akal pikirannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Maka permasalahannya bukan karena tidak punya ilmu, tapi mereka lam yastadhi'u binuril ilm. Mereka tidak mendapatkan cahaya dengan sinar ilmu. Itu masalahnya. Ya. Di masa lampau ada nama Az-Zamakhsyari, seorang yang ahli dalam bidang bahasa. Ya. Bahkan memiliki tafsir terhadap Al-Quran. Ya. Ada pula yang namanya Wasil bin Atha, murid daripada Al-Hasan Al-Basri. Ya. Banyak dari sebagian tokoh ahli bidah, mereka orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang ilmu. Tapi ilmu itu pula yang menyesatkan mereka. Semakin berilmu semakin sesat, bukan semakin mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena bisa jadi niatnya adalah karena dunia. Dunia itu tidak selalu harta. Terkadang bentuknya adalah kedudukan. Terkadang bentuknya adalah nama baik. Terkadang bentuknya adalah ingin disanjung. Ya. Terkadang bentuknya hanya ingin ucapannya didengar oleh manusia. Dan banyak lagi hawa nafsu yang berupa dunia. Nah, qala, engkau melihat watara hal dharba lam yastadi'u binuril ilm. Engkau melihat golongan ini mereka tidak bisa mengambil cahaya dengan sinar ilmu. Wala lahum waq'un fin nufus, dan mereka tidak punya tempat di dalam hati-hati manusia yang suci. Wala li'ilmihim kabiru natijatin minal amal, dan tidak pula engkau lihat ilmu mereka menghasilkan amalan yang besar. Wa innamal 'alim man yakhshallaha ta'ala, hanya saja orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Seorang bisa dinyatakan sebagai ulama bukan hanya sekedar berilmu, tetapi dia harus punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, qala wa qaumun nalul ilm wa wallu bihi al-manasib فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء. Ada pula satu kaum yang mereka meraih ilmu dan mereka mendapatkan kedudukan, tetapi mereka berbuat kezaliman. Mereka meninggalkan keterikatan mereka dengan ilmu. Bahkan mereka melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji. Fatabban lahum, maka celakalah mereka. Fama haula'i bi ulama, mereka itu bukanlah ulama. Nah, wa ba'dhum lam yattaqillaha fi ilmi. Kelompok yang beliau baru sebutkan ini adalah orang-orang yang hanya mementingkan jabatan saja, kedudukan dan pekerjaan saja. Ya, menempati kedudukan sebagai qadhi atau sebagai hakim, ya, kerja di pemerintahan. Ya, mereka tidak peduli dengan ilmu yang mereka pelajari, yang penting mereka bisa mendapatkan makan dengan ilmu yang telah mereka pelajari, dengan gelar yang telah mereka capai. Ya, sehingga mereka tidak memperdulikan keterkaitan mereka dengan ilmu. Ya, mereka siap, bahkan mereka sering melakukan pelanggaran kepada agama Allah Azza wa Jalla selama pekerjaan dan jabatan mereka tidak terancam. Ini dilakukan oleh sebagian kaum. Ya. Qala wa ba'dhum lam yattaqillaha fi 'ilmihi, dan sebagian mereka ada yang tidak bertakwa kepada Allah di dalam ilmunya.
bal raqibal hiyal, bahkan dia melakukan tipu daya, muslihat, wa afta birrukhas, dan dia berfatwa dengan perkara-perkara yang memberikan keringanan. Wa rasyadda minal akhbar, dan dia meriwayatkan hal-hal yang ganjil dari berita-berita. Jadi dia menuntut ilmu itu hanya sekedar untuk melakukan muslihat. Kemudian memberi fatwa dengan keringanan-keringanan. Suka meriwayatkan hal-hal ganjil. Nah, ini juga sangat membahayakan. Orang yang demikian ini suka dengan sesuatu yang menyelisihi pendapat kebanyakan ulama. Bukan masalahnya karena itu adalah kebenaran, tapi masalahnya karena dia suka nyeleneh. Kalau dia bisa tampil beda itu dia puas. Atau dia bisa menyelisihi seorang ulama besar itu dia puas. Dengan niat-niat yang jelek, mungkin niatnya agar dia dipandang oleh manusia, agar diakui keilmuannya, agar dianggap bahwa dia bisa membantah para ulama, atau hal-hal lain. Maka hati-hati dalam kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu bukan untuk hebat-hebatan. Wah, saya hebat, saya sudah belajar ini dan itu, saya bisa berdialog dengan ini dan itu, saya bisa meneliti ini dan itu, saya bisa membantah ulama fulan atau ulama alam. Bukan. Tapi benar-benar diniatkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan agamanya. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang yang seperti ini suka mencari keringanan-keringanan. Suka dengan hal-hal yang itu adalah rukhsah. Ada sesuatu yang lebih baik tapi dia cari yang lebih ringan. Bukan karena dia menginginkan kebenaran, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa ba'dhum ittara'a 'ala Allah. Ada pula sebagian mereka yang sangat berani kepada Allah. Wa wada'al ahadits, lantas dia memalsukan hadis-hadis Nabi. Dan hadis-hadis palsu ini banyak datangnya dari orang-orang yang tidak takut sama Allah Azza wa Jalla. Di antara sumber datangnya hadis-hadis palsu di masa lampau, dan barangkali pula sampai pada saat ini adalah ar-rawafid. Orang-orang Syiah Rafidhah. Dan dikenal di kalangan ahlul hadis, di mana Syiah Rafidhah, apabila mereka sudah menginginkan suatu pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka dengan berani akan menyebutkan sanad, rangkaian periwayat hadis yang mereka buat-buat, lantas mereka cocokkan dengan hadis yang mereka inginkan dengan hawa nafsu mereka. Ini salah satu sumber hadis palsu, Syiah Rafidhah. Dan perbedaan kitab-kitab hadis di kalangan Ahlus Sunnah dengan di kalangan Ahlus Syiah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ashabul Hadis, kitab-kitab hadis di kalangan mereka itu diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Dan untuk membuktikannya, para ulama hadis pun telah menuliskan kitab-kitab tebal-tebal dan besar-besar tentang biografi siapa-siapa yang meriwayatkan hadis di kalangan mereka. Dikenal gurunya, dikenal muridnya. Mereka tulis dengan rapi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, sampai kepada penulis kitab hadis tersebut. Sehingga gampang pembuktiannya, gampang penelitiannya. Orang ini benar atau orang ini salah, orang ini jujur atau pendusta, orang ini seorang yang bertakwa atau seorang yang fasik, itu dengan mudah, dengan gampang bagi orang yang mempelajari ilmu hadis di kalangan Ahlus Sunnah untuk membuktikannya.
Beda dengan Syiah. Ya. Kitab-kitab hadis di kalangan mereka, para periwayatnya tidak bisa dibuktikan dia ini jujur atau tidak jujur, seorang yang bertakwa atau seorang yang fasik. Tidak ada pembuktiannya. Walaupun mereka menyebutkan anfulan, siapa fulan ini, itu sulit untuk dibuktikan. Nah, barakallahu fiikum. Ya, ini syiarullah. Di antara sumber pemalsu hadis adalah Al-Qassas. Ya, siapa Al-Qassas? Yaitu tukang kisah. Di mana di masa lampau mereka ini suka menyebutkan riwayat-riwayat ganjil, riwayat-riwayat aneh untuk menarik perhatian manusia. Kemudian nanti kalau manusia sudah berkumpul, ya, maka mereka akan membentangkan sorban mereka untuk minta sedekah. Ya, samalah seperti pekerjaan tukang sulap. Ya, dia bermain sulap. Kalau orang sudah ngumpul, dia buka topinya dan minta apa? Minta bayaran. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Qassas. Nah, Al-Qassas ini supaya tetap eksis dan laku ceritanya, kisahnya, maka dia akan meriwayatkan hal-hal ganjil. Dia tidak peduli apakah ini sahih atau dhaif, apakah ini benar atau palsu. Maka banyak riwayat-riwayat itu palsu datang dari mereka. Ini di masa lampau. Ya. Dan kalau diceritakan banyak hal-hal yang memang seperti yang mereka riwayatkan anfulan bin fulan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya menciptakan seekor kuda, kemudian kuda ini disuruh lari sampai berkeringat. Nah, dari tetes keringatnya itulah Allah menciptakan diri. Kan menarik. Tapi ini palsu. Nah, ini diantaranya. Ya, Al-Qassas. Baik, di antara mereka yang menjadi sumber pemalsu hadis adalah Az-Zanadiqah, orang-orang zindik. Ya. Orang-orang zindik yang menyelusup ke dalam Islam. Ya. Di mana kebencian mereka terhadap Islam sangat besar. Mereka memalsukan hadis untuk merusak Islam. Ya. Di antara mereka yang suka memalsukan hadis adalah yaitu dari kalangan As-Sufiyah. Nah, mereka memasukkan hadis hanya demi kepentingan hawa nafsu mereka. Baik. Bahkan mereka As-Sufiyah sangat membenci ashabul hadis, dan mereka mengatakan bahwa ashabul hadis ilmu mereka hanya dari orang mati kepada orang mati, sementara ilmu kami datangnya dari Rabbul Alamin yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maksudnya apa? Bahwa ashabul hadis mendapatkan ilmu hanya dari periwayatan fulan bin fulan, an fulan bin fulan. Siapa fulan ini? Orangnya telah meninggal. Siapa pula gurunya? Juga orang yang telah meninggal. Nah, itu yang mereka riwayatkan dan dari situ ilmu mereka. Sementara kami langsung mendapatkannya dari Allah dengan berkhalwat, dengan bersepi-sepi, atau dalam bahasa Hindu dan Budanya dengan bersemedi, meditasi. Ya. Nanti keluar dari kelambunya mereka menyatakan haddatsana qalbi an rabbi. Ya, hatiku telah menceritakan kepadaku langsung dari Rabbku. Ini ilmu kami, kata mereka. Ya, ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dari mana mereka tahu bahwa ilmu itu datangnya dari Allah? Jangan-jangan dari syaitan. Dan itu yang paling benar. Baik, barakallahu fikum. Ala kulli hal, inilah ya beberapa jenis, beberapa tipe manusia yang diciptakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam menuntut ilmu. Ya, di antara mereka ada yang sangat berani kepada Allah dan memalsukan hadis. Fahataqahu Allah, maka Allah membinasakannya. Wa dhahaba ilmuh, dan ilmunya akan hilang. Wa qarzadu ilan nar, sehingga perbekalannya kembali kepada api neraka. Nah, maka dari golongan manakah kita? Ini kembali kepada kita masing-masing. Ya. Maka diajarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mereka meniru as-salaf
imma mereka mencari ilmu karena Allah dari awalnya, atau kalau memang ada di antara mereka yang bukan karena Allah, tapi ilmu itu nanti akan membuat mereka kembali kepada jalan Allah di tengah perjalanan mereka menuntut ilmu. Nah, dikisahkan dari sebagian salaf di mana dia mempelajari ilmu pada awalnya bukan karena Allah, tetapi dia mempelajarinya karena seorang wanita cantik yang akan dia nikahi. Dia melihat wanita ini selalu menolak lamarannya, dikarenakan dia bukan dari kalangan orang-orang yang dipandang keilmuannya. Lantas karena dia merasa dia selalu gagal dalam lamarannya, maka dia pun belajar menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu dengan rajin, dengan giat, sampai kemudian dia menjadi seorang ulama. Menjadi seorang ulama. Setelah dia menjadi ulama, apa yang terjadi? Justru wanita ini yang menawarkan diri kepadanya. Lantas bagaimana sikapnya? Dia menolak untuk menikahi wanita ini. Dan dia katakan, memang dahulu aku menuntut ilmu karenamu, tapi sekarang ilmu mengajarkanku ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak jadi menikahi wanita ini. Ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Salam Barjah di dalam kitabnya Awan Al-Falaq. Demikianlah keikhlasan. Nah, membuat seseorang menolak dunia walaupun dunia itu datang kepadanya. Nah, makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang telah disibukkan hatinya dengan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada dunia yang bisa menggantikannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melarang sahabatnya dari puasa al-wisal, namun beliau tetap melaksanakannya. Apa alasan beliau? Ama ana innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Adapun aku selalu diberi makan dan minum oleh Rabbku. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, maksudnya yaitu bahwa dengan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, beliau ini tidak lagi membutuhkan makan dan minum karena kesibukan beliau dengan pendekatan dirinya kepada Allah. Nah, inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah mengenai al-ikhlas, yang sungguhnya keikhlasan itu manis apabila seorang telah benar-benar merasakan bagaimana keberkatan dan kemanfaatan ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak akan menggantinya dengan yang selainnya. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.